Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi akhir pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, yang menjadi pusat atau core proses pendidikan itu adalah murid-murid kita. Tugas kita sebagai pendidik tiada lain adalah menuntun para murid kita untuk mengembangkan kodrat mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dulu saya berpandangan bahwa proses pendidikan adalah bagaimana menyampaikan materi-materi yang ada di dalam yang tercantum di dalam kurikulum kepada murid-murid kita agar mereka memahami dan bisa menerapkannya. Kemudian saya mengadakan tes untuk menguji siapa saja murid-murid kita yang sudah memahami dan yang belum. Bagi yang belum, diberikan tindakan remedial, kemudian dilakukan tes kembali atau penugasan hingga mereka mencapai nilai tertentu yang menunjukkan ketuntasan materi tersebut. Ternyata itu merupakan kelalaian saya dalam proses pendidikan. Saya tidak mempertimbangkan potensi-potensi yang ada pada murid-murid saya dan juga tidak memperdulikan apakah mereka bahagia lahir dan batinnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, pada dasarnya, anak mempunyai kodrat berupa potensi-potensi yang harus kita ketahui, kita perhatikan, dan kembangkan. Melalui pendidikan, kita kuatkan potensi-potensi murid yang samar tersebut melalui pengenalan kepada kodrat alam, yaitu lingkungan sosial dan budaya di mana murid kita berada. Dan juga kodrat zaman, yaitu tuntutan, kompetensi atau kemampuan yang diharapkan pada masa itu. Kemudian, potensi emosi dan fisik dan potensi berpikir para murid, kita harus mengenalinya melalui pendekatan yang personal, yang penuh kasih sayang, kesabaran. Sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini begitu mendalam sekali apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini. Kita dekati murid dengan penghambaan diri pada sang murid, dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu atau ayah kepada anak-anaknya. Kita sebagai pendidik harus memposisikan diri sebagai orang tua dari murid-murid kita ini. Sehingga apa-apa yang kita lakukan benar-benar penuh keikhlasan dan penuh kesabaran dalam membimbing, menuntun, serta mengawasi mereka dalam proses pendidikannya.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan adalah semboyan yang sering kita dengar dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Yang artinya, di depan kita memberi tauladan, di tengah kita membangun dan terus bekerja, dan di belakang kita mendorong. Sangat super sekali pepatah ini bagi para pendidik. Sudah selayaknya sebagai pendidik kita menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Ada pepatah lain, guru digugu dan ditiru. Kemudian di tengah murid-murid kita harus senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk terus berkarya. Dan akhirnya di belakang, kita sebagai pendidik harus mendorong murid-murid kita untuk maju lebih baik. Setelah mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasakan masih banyak kekurangan untuk menjadi pendidik sejati. Hal ini menjadi dasar saya untuk berbenah diri supaya menjadi pendidik sejati. Saya awali dengan diri saya sendiri, dengan mengubah persepsi bahwa murid-murid kita adalah bukan kertas kosong yang bisa dijadikan apapun sesuai kehendak kita. Mereka punya potensi yang harus kita kenali secara pendekatan pribadi dengan penuh kasih sayang, sabar, dan ikhlas. Tujuannya untuk menggali potensi-potensi mereka. Kemudian saya akan membimbing, mengawasi mereka dengan penuh kesabaran hingga tumbuh menjadi murid-murid yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan pengajaran, saya akan menyampaikan ilmu-ilmu yang betul-betul berfaedah atau bermanfaat bagi murid-murid, baik secara lahir dan batin, sesuai dengan potensi mereka. Demikianlah kesimpulan dan refleksi akhir pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.